Saudara, dengan cepat aja pada saat ini saya ingin bicara dengan cepat buat saudara tentang kita ini memiliki identitas dalam Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa identitas kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saudara, iblis mau menghancurkan identitas Tuhan di dalam kita. Tapi kita perlu tahu, kita perlu selalu menyadarkan diri kita bahwa bagaimana penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita untuk mengangkat kita sehingga kita ditebus dan kita boleh menjadi anak. Yohanes 1 ayat 12 bahwa barang siapa menerimanya diberinya kuasa. Amin. Supaya jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita perlu menyadari ini bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan buat saudara sekalian. Bahwa apakah identitas diri itu? Identitas diri kita adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Cara kita memandang diri kita. Bukan apa kata orang terhadap diri kita. Kadangkala kita sangat dipengaruhi dengan perkataan-perkataan orang terhadap kita. Iya enggak, saudara? Wah, nanti orang bilang apa? Nanti orang bilang apa tentang kita? Apalagi orang yang tidak terlalu kenal kita. Ada orang pernah bicara tentang Bang Jo, terus saya bilang sama Bang Jo, dia don't know who you are, yang dia nggak kenal sayang, saya bilang gitu. Saudara, kadang-kala orang tuh nggak kenal kita, nggak kenal baik-baik kita, udah bicara tentang kita, ya. Jadi identitas kita jangan lihat pandangan orang, tapi bagaimana pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Amsal 23 ayatnya yang ke-7 bagian A, bagian yang pertama itu katakan demikian. Amsal 23 ayatnya let me check. Ada di sini? Ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. As a man think of his heart, so is he. Itu dalam Alkitab, dalam terjemahan Inggris. Itu kita lebih mengerti akan hal itu. Ya, as a man think of his heart, so is he. Jadi identitas diri kita itu cara pandang kita terhadap diri kita. Kenapa, saudaraku? Identitas ini penting karena diri identitas ini kita temukan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ya. Alkitab juga bilang begini, kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Amin. Dan Tuhan mengasihi kita. Kalau saudara baca Mazmur 139, bagaimana Tuhan tenun kita dalam kandungan ibu kita, kejadian kita dahsyat, ajaib apa yang Tuhan apa yang buat Tuhan dalam hidup kita, dan jiwa kita benar-benar menyadarinya. Jadi begitu penciptaan Tuhan dalam kehidupan kita powerful. Sebab itu kita perlu mengetahui, saudaraku, tentang diri kita. Kita perlu mengetahui, saudara, bagaimana gambar diri kita yang sebenarnya. Kalau kita punya identitas kita yang benar, kita punya gambar diri yang benar. Ini saya yakin dan percaya bahwa kita, saudaraku, tidak sembarang memperlakukan orang lain. Amin. Karena kita mau, karena kita punya identitas yang benar, kita tahu bahwa kita perlakukan diri kita dengan benar. Karena kita perlakukan diri kita yang benar, kita juga perlakukan diri orang lain dengan benar. Dan juga perlakuan diri kita terhadap kita sendiri, itu, saudaraku, punya dampak bagaimana perlakuan orang lain terhadap diri kita. Saudara setuju? Amin. Coba orang yang ngegelek narkoba, ya, sia-siakan kehidupannya. Kita lihat mereka, saudaraku, mereka gak punya nilai terhadap dirinya sendiri. Mereka rusak bait Tuhan dalam dirinya. Mereka sia-siakan. Mereka kepul asap rokok, saudara. Ya, asap rokok itu apa, saudaraku? Itu tidak baik buat tubuh, tidak baik buat paru-paru. Dan hal-hal yang lain. Kita melihat wanita-wanita yang hidupnya sembarangan terhadap tubuhnya sendiri. Jadi saya yakin dan percaya, saudaraku, bahwa kalau, saudaraku, kita perlakukan diri kita dengan benar, saudaraku, orang lain akan perlakukan diri kita juga dengan benar. Dan kita pun memperlakukan diri orang lain pun dengan baik. Karena identitas sangat menentukan gambar diri kita. Saudara tahu dalam Kejadian Pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Di mana dikatakan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Saudara, kita tahu bahwa tujuan kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tapi saudara, iblis enggak suka
untuk manusia mengetahui bahwa dia segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya pada saat itu iblis datang lalu mencobai Hawa. Dia bilang, udah makan aja buah yang ada di taman ini, makan aja. Karena kalau kamu makan, kamu akan terbuka matamu dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara, iblis tahu kalau kita tahu identitas kita sebagai anak raja, anak Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, saudara. Iblis tahu kalau demikian kita tahu identitas kita. Kita ini punya otoritas. Amin. Kita punya otoritas, kita punya kuasa. Yesus saja bilang bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Yesus punya kuasa dan kita percaya karena Yesus punya kuasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun diberikan kuasa pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita terima power dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus itu. Dan saya mau katakan, pencuri datang untuk curi, untuk rusak, untuk binasakan. Tapi Yesus datang supaya kita punya hidup dan punya di dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Nah, saudara tahu bagaimana yang saya bilang bahwa kita penting sekali tahu siapa diri kita. Ya, waktu Yesus tanya kepada murid-muridnya. Saya melihat dulu ayatnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Yesus tanya. Ada dalam Matius pasal yang ke-16. Kita lihat ayat ini. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 17. Apa yang Alkitab katakan? Ya, Yesus di Filipi ayat yang ke-14. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayatnya yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, apa dikatakan ayat 17? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Menurut kita, siapa Yesus? Kalau kita murid-murid Tuhan Yesus saat ini sedang ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kita siapakah aku ini? Mungkin menurut Ibu Betty siapakah aku ini? Ibu Betty bisa bilang, Yesus penyembuh dalam hidupku. Yesus yang penolong dalam hidupku. Menurut saudara, siapakah Yesus? Lalu saudaraku, oh Yeremia, Elia dan sebagainya. Tapi dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Dan Yesus katakan, bukan daripada Simon yang katakan itu, tapi Roh Kudus yang menyatakannya. Yesus punya identity, saudaraku. Dia anak Allah. Makanya waktu iblis datang untuk mencobai Yesus waktu habis dia berpuasa. Iya enggak? Lalu ditanya, kalau engkau memang anak Allah, sudah jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Kalau engkau anak Allah, jadikan ini batu-batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita perlu mengetahui bahwa identitas kita ini seperti Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita pun adalah anak-anak Allah. Jadi karena kita anak-anak Allah, yang saya mau kasih tinggal buat saudara ini, bahwa kita dapat melakukan perkara-perkara yang lebih daripada yang kita pikirkan. Amin. Karena dia berikan kepada kita power, kita berikan kepada kita authority. Kita bukan hamba, kita anak. Saudara perlu tahu bedanya hamba dengan anak. Saudara sudah dijelaskan berulang-ulang kali pada saat itu. Kalau hamba, saudaraku, ya, bayangkan bagaimana hamba itu orang-orang upahan. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Lain, saudaraku. Lain kehidupan kita ahli waris. Makanya saya percaya kalau kita tahu identitas kita gak sembarangan dengan hidup kita. Kemarin saya tanya anak-anak muda, kebutuhan kamu apa sih? Saya tanya, kira-kira dalam, bukan kebutuhan dalam, kalau misalnya kita berkumpul dalam pemuritan, kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Oh, kami perlu tahu, Kak, bagaimana temukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga tahu tentang identitas kita. Saya yakin, saudaraku, kalau kita tahu identitas kita, saudaraku,
Saya yakin dan saya percaya kehendak Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Satu hari 24 jam tidak cukup buat kita. Kita akan bagi-bagi waktu. Kayaknya tidurku kurang banget nih. Kita cari tidurnya kita yang kurang. Padahal kita harus kasih keluar semua gifting yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Seluas-luasnya. Selebar-lebarnya di dalam kehidupan ini. Saya mau cerita kepada saudara tentang kisah ini. Bagaimana anak bungsu yang tinggalkan rumahnya. Minta warisan. Saudaraku, bedanya apa? Waktu dia sudah memboroskan semua, tiba saatnya dia pikir gini, wah, masa saya mau makan ampas babi ini? Di rumah bapakku banyak orang upahan itu makannya banyak, makannya berlimpah yang ada di sana. Saya kok seperti ini? Aku mau pulang. Aku mau pulang, dia bilang. Biarlah aku pulang, aku jadi orang upahan bapakku. Di Lukas pasal yang ke-15. Kita lihat ayatnya ini. Kita tidak lihat beberapa semua ayat itu, ayat 11 sampai 24 cukup panjang. Kita nggak melihat ayat ini semua. Coba kita lihat ayat 17 saja. Coba lihat 15 ayat yang ke-17. Saudara tahu kan ceritanya? Ayat 17 bilang gini, Lukas 15. Siapa itu? Dia cepat sekali. Oh, Jesse. Thank you. Oke. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 bilang apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Coba lihat ini ayatnya. Aku nggak layak lagi disebut anak Bapa. I'm not worthy. No. Jadikan aku hanya sebagai salah seorang. Dia itu ada dalam pikirannya. Gue mau bilang begini sama bapak gue nanti kalau tiba. 20 bilang apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara percaya bapak kita penuh belas kasihan? Amin. Bapak penuh belas kasihan terhadap saudara. Lalu ini. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. 21. Apa yang dia bilang? Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadi apa yang ada dalam pikirannya, dia memang katakan kepada bapaknya. Dia nggak bilang, saudaraku, yang jadikan aku sebagai anak upahan. Dia nggak sempat bilang itu. Langsung bapaknya bilang apa? Ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah, cepat bawa. Udah tidak pikir lagi yang lain, bawa. Jubah, pakaikan cincin pada jarinya. Cincin lambang otoritas, saudara, nggak main-main. Waktu Firaun kasih cincin kepada Yusuf, itu bukan cincin biasa, saudara. Kita kemarin main-main cincin, ada cincin nama Yesus. Nggak main-main kasih cincin. Sepatu pada kakinya. Dan ayat-ayat selanjutnya. Wow. Dia bilang dia nggak layak jadi anak bapak. Tapi papanya bilang enggak. Disitulah menyadari, saudaraku. Pertobatan bukan hanya kita bertobat aja. Bagus bertobat. Tapi kita harus tahu identitas kita. Bukan upahan. Kita anak. Kita dikasih cincin, dikasih jubah, kita dikasih sepatu, kita dikasih kuasa yang lebih daripada segala-galanya. Kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus yang sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus di dalam kita. Kuasa yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di dalam kehidupan kita. Wow, powerful. Saya mau katakan kepada saudara, mari kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan jaga hidup kita juga. Kita akan bereaksi juga terhadap orang lain. Kita akan berkata-kata gak sembarangan. Karena kita ini anak raja.
Kita nggak berani menggosipkan orang juga. Karena dia juga adalah anak Tuhan. Dia juga ciptaan Tuhan. Walaupun mungkin dia nggak seiman dengan kita. Dia ciptaan Tuhan anyway. Kita nggak sembarangan saudaraku perlakukan orang semena-mena. Kita nggak mau cheating dalam kehidupan kita. Karena we know our identity. Kita tahu saudaraku waktu kita berjalan. Ada mata yang luar biasa yang selalu memandang kepada kita. Dan saya yakin dan percaya. Pada saat ini. Identitas kita sebagai anak-anak Allah itu. Yang saya mau bilang ini. Kita pakai jubah identitas ini. Roma 8 ayat yang ke-17 bilang apa? Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kita anak, kita punya ahli waris. Amin. Kita adalah ahli waris. Kita terima janji Tuhan. Janji Tuhan buat Pak Joni, janji Tuhan buat Pak Max, janji Tuhan buat saya, janji Tuhan buat kita. Jangan kita pikir, wah kayaknya enggak nih, kayaknya janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan ini, kayaknya saya enggak layak nih untuk terima itu. Enggak deh, sepertinya saya sangat jauh daripada janji-janjinya Tuhan. Enggak saudara, Tuhan janji sama kita, Tuhan tepati kita. I never ever leave you, I never ever forsake you. Itu sudah janji yang ya dan amin. Lalu Tuhan bilang begini, kalau kita khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia pelihara hidupmu. Tidak pernah dibiarkannya orang benar minta roti. Apalagi janji Tuhan. Dalam kesesakan aku berseru-seru kepada Tuhan. Lalu dia menjawab aku. Dan melepaskan aku. Terima janji Tuhan. Jangan cuma kita tahu nyanyi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Nyanyi sambil lompat. Pulang saudaraku kita nggak tahu, kita gigit jari. Janji Tuhan apa? Makanya kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang Alkitab bilang ini? Yang menerimanya bersama dengan Kristus. Kita terima bersama dengan Kristus. Yaitu kalau kita menderita bersama dengan Dia. Ditekankan di sini menderita bersama dengan Tuhan. Saya pikir di Garam ini banyak sekali khotbah yang bicara tentang penderitaan. Saya mulai... Saudaraku, evaluasi yang saya pikir kemarin-kemarin yang saya banyak sharing. Pikul salib, sangkal diri, menderita bagi Tuhan. Terus saya dengar-dengar, iya. Banyak sekali orang berbicara tentang prosperity, tentang berkat dan lain sebagainya. Nggak salah saudaraku, kita memang pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Tuhan pasti suka berkati kita. Tapi saya yakin begini, waktu kita dalam masa-masa kesulitan di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tahu bahwa kita juga menderita bersama-sama dengan Tuhan. Kita perlu pikul salib, kita sangkal diri kita, ikut Tuhan. Mati bagi daging kita, mati bagi diri kita sendiri. Walaupun kita hidup di Australia yang semua, saudaraku, serba nyaman, serba indah, serba asik. Walaupun dulu adalah kota atau negara yang nomor 1, saudaraku, livable city in the world, saudara. Dan sekarang mungkin sudah enggak lagi. Tapi anyway, kita juga mengalami, saudaraku, bahwa walaupun tantangan, masalah, penderitaan datang dalam hidup kita, it's okay. Karena kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dimuliakan bersama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita adalah ahli waris. Kalau kita anak, wow, kita datang kepada Tuhan waktu berdoa juga dengan Tuhan. Kita nggak berdoa, saudaraku, seperti orang Farisi. Kita nggak berdoa langsung, Bapakku yang ada di sorga. Betapa besarnya Engkau yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Lalu Tuhan bilang, apa yang kau mau, what do you mean? Kamu mau apa? Saudaraku, kita datang, waktu kita bangun, waktu kita bilang, Tuhan thank you for this day. Kita bisa ngomong dengan Dia, kita bisa Tuhan itu. Makanya itu lagu yang bilang, saya sebut Engkau Bapa dan saya sebut Engkau teman.
as a friend. I like that. Saya suka banget. Saya kalau nyanyi lagu itu saya nyanyi keras-keras. Yes, teman saudaraku. Walaupun dia raja, walaupun dia Tuhan, walaupun dia punya langit bumi dan segala isinya, dia saudaraku adalah our best friend. Amin, kekasih jiwa kita. Kita datang bicara sama Tuhan. Ada orang kan yang sulit kalau kita telepon sulit banget diangkat. Iya enggak? Siapa tuh kemarin? Saya telepon sulit banget. Saya bilang sulit banget telepon kamu. Kalau saya panggil Yesus, Yesus langsung datang. Kalau saya panggil kamu susahnya, waduh, ada orang yang susah saudaraku di telepon. Saudara tahu siapa yang susah di telepon, saudara tahu. Susah banget. Tapi kalau kita panggil Yesus, wah, dia langsung ada dengan kita. Nah, kita ini, saya cuma mau tinggalin ini aja buat saudara. Kita ini ahli waris itu dahsyat banget. Amin. Kita ini anak itu dahsyat. Apa yang Bapa punya, kita punya. Makanya waktu anak sulung datang, dia bilang aku kerja dengan kau. Dia upahan saudara. Aku kerja kok nggak kasih aku, nggak ikut pesta, nggak potong lembu jantan, nggak buat ini, nggak buat itu. Aku nggak bersenang-senang sama teman-temanku. Tapi ini yang datang, langsung dikasih buat pesta yang besar. Papanya bujuk dia untuk dia masuk ke rumah, saudara. Dia anak, tapi dia lihat dirinya sebagai hamba, sebagai orang upahan. Waduh, sedih saya saudaraku kalau di gereja. Kita layani Tuhan tapi kita seperti orang upahan. Sedih saudaraku kalau saya hamba Tuhan baru saya melayani dia, Bapakku yang luar biasa, tapi saya seperti orang upahan datang. I don't want that. Saya mau tahu bahwa saya ini adalah anak, haleluya, ahli waris, punya otoritas. Otoritas kita apa? Kita hancurkan kerajaan kegelapan, amin. Iblis yang ada di bawah kaki kita. Otoritas apa? Kita apa? Seperti saya sharing minggu lalu. Kita nggak cinta uang. Haleluya. Kita nggak melekat pada harta duniawi dan semuanya. Enggak, saudaraku. Karena kita tahu Bapa kita. Dia sanggup tolong kita. Coba aja sungsung sama Yinging sama towards Johnny and Lala. Waktu masuk ke rumahnya dia langsung wow. Dia langsung melempar dia punya tas. Dia langsung duduk di kursi angkat kaki. Dia langsung buka kulkas ambil makan. Coba kalau saya datang ke rumahnya Johnny. Masa saya mau langsung buka kulkas, langsung saya duduk angkat kaki lempar tas saya. Enggak lah, itu bukan rumah saya. Tapi sungsung bisa buat begitu. Itu rumah papa mamanya. Dia bisa buat apa aja. Bisa kasih kotor pun gak apa-apa ya. Walaupun nanti dia akan bersihkan juga anyway. Saya ingat kalau saya pulang ke Toraja. Pulang ke Toraja, saudaraku, mungkin saya sudah lama gak pulang. Saya pulang ke Toraja, sampai di hotel, saya langsung bisa datang kepada orang bilang, tolong kursi yang ada di reception ini dipindahin ya ke sana. Jangan taruh di situ. Saya bisa buat itu. Karena saya anak. Coba datang ada orang lain. Kursi, kamu siapa? Kamu gak bisa hak kamu untuk bilang kursi ini harus diangkat. Saya datang, ini pohon terangnya kok kayak harus diubah sedikit pohon terangnya. Coba kasih yang lain supaya kelihatannya bagus. Kalau hari Natal, bisa buat itu. Saya yakin kita anak kita bisa buat itu di hadapan Tuhan kita. Artinya apa? We have power and authority. Amin. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Saudara tahu 10 pengintai yang mau rebut tanah Kanaan? Gak bisa. Orangnya tinggi-tinggi, raksasa gede-gede. Gak bisa kita rebut. Tapi 2 orang itu Joshua dan Kaleb. Dia bilang tidak. Kita dapat merebut tanah Kanaan. Apa yang terjadi saudaraku? Sampai hari ini perkataan tentang Joshua dan Kaleb. Yang dapat merebut tanah Kanaan itu. Yang dapat menduduki tanah Kanaan. Akhir dari semua yang saya sharing buat saudara hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
Karena kita adalah ahli waris. Bukan hanya masuk sampai di pertobatan. Karena dalam Kristus ciptaan baru yang lama berlalu, yang baru datang. Dan kita percaya kita adalah anak. Amin. Kita nggak akan mempermalukan nama Bapa kita. Tidak. Kita nggak akan mempermalukan nama Tuhan kita lewat hidup kita. Kalau saudara mendengar nasihat-nasihat orang tua terhadap anaknya, kamu jangan kasih malu nama Bapa ya. Banyak saudara, iya enggak? Nama papamu harum. Jangan permalukan ya nama Papa. Saudara, sedangkan orang tua di dunia bisa kasih begitu anaknya. Second, Bapa kita di sorga pleasing. Dengan berkenan dengan apapun yang kita kerjakan untuk mempermuliakan akan namanya. Karena saya percaya bahwa waktunya sangat singkat. Sangat singkat karena kita tidak tahu juga kehidupan kita. Sebab itu kita bisa untuk dengan nilai-nilai kerajaan Allah kita hidupi. Dan semua dalam segala sesuatunya itu. Orang boleh melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan permuliakan. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan kita adalah ahli waris kerajaan surga. Tuhan berkati kita sekalian. Saya selesai. Mari kita berdoa.